Ada oli Demitsu nggak bang? Demitsu. Iya. Dan buat T lagi. Yang paling bagus apa sih bang? Yang mau rekomendasi di YouTube itu. Oh itu ya, itu yang paling bagus. Jadi ini bukan di endorse, emang aku pure mau ngasih tahu ke kalian kalau oli ini bagus buat R15 kalian cuy. Anjay, aduh. Jadi makin lebih asik cuy. Oli itu penting, oli itu bukan marketing ya. Ini buat cewek-cewek, ini oli itu bukan marketing guys. Oli itu sebagai nyawa dari kendaraan cuy. Yo guys, jadi hari ini aku mau ganti oli motor aku ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih, aku pakai oli apa biasanya di motor aku, jadi kalian ikutin terus ya konten hari ini. Ini aku lagi mau OTW ke bengkelnya cuy. Soalnya banyak banget bengkel yang pada tutup cuy. Agak susah nih cari olinya guys. Ini kita lihat-lihat dulu lah ya, cari bengkel-bengkel yang buka dulu guys. Padahal udah jam 9 pagi guys. Aturannya harusnya itu udah pada buka. Aku biasanya ada beberapa oli yang aku pakai. Yang pertama ada 3 oli cuy. Dia ada Motul. Kalau misalnya nggak ada Motul, aku biasanya pakai Daimitsu. Kalau nggak ada Daimitsu atau Motul, aku pakai Delta Loop. Yang paling bagus yang mana bang? Kalau kalian bertanya itu, aku nggak bisa ngasih tahu yang mana yang paling bagus ya. Soalnya tiga-tiganya selama aku pakai itu oke-oke aja, bagus-bagus aja cuy. Nah kita gantinya di sini guys. Ada oli Demitsu nggak bang? Demitsu. Iya. Dan buat T lagi. Yang paling bagus apa sih bang? Yang mau rekomendasi di YouTube itu. Oh itu ya, itu yang paling bagus. Udah bang, itu aja lah. Dia 1,2. Di 1 liter. Pakai itu aja bang. Nah di sini juga ada ban-ban cuy di sentral. Pokoknya aku beli ban Maxxis di sini guys. IRC ada juga. Nah iya ini ya. Kemarin aku juga pakai ini. Yo guys, jadi ini olinya udah mau dikeluarin ya. Yang oli lamanya bisa kalian lihat nih, oli lamanya itu kotor banget guys tuh. Udah 4000 km pemakaian guys. Di sini aku ganti pakai oli Castrol Power One. Jadi ini bukan di endorse, emang aku pure mau ngasih tahu ke kalian kalau oli ini bagus buat R15 kalian cuy. Dan ada juga masalah di sini, filter olinya ini rembes. Kenapa bisa rembes? Jadi sebelumnya aku ada ganti filter oli di bengkel lain. Gua usah sebut merek bengkel mana. Ya intinya bengkel lain, dan dia masang si filter olinya ini pas nutupnya itu nggak pas, jadinya yang kena tuh sealnya ini tuh, bisa kalian lihat sealnya itu jadi rusak cuy. Aduh sayang banget nih, hal yang konyol sih sebenarnya, cuman masalah karet doang cuy. Jadi mau diakal-akalin dulu nih sama abang bengkelnya, karena di bengkelnya lagi nggak ngejual seal ini cuy, lagi kosong lah ya. Jadi diakal-akalin lah solusinya nih. Ya pokoknya kalian harus hati-hati kalau ganti seal filter oli ya guys ya. Yo guys, nih kita udah ganti oli pakai Castrol ya guys ya. Nah tadi kan Delta Loop nggak ada, sama Daimitsu juga nggak ada. Jadi aku pakai Castrol. Nah gimana pas aku pakai Castrol ini, enak gak bang? Kita coba bawa dulu lah ya. Dan tadi itu ada yang rembes cuy. Bagian filter olinya rupanya karetnya itu tuh keluar, yang masangnya kemarin kurang bagus cok. Soalnya aku kemarin nggak masang di situ, nggak di bengkel yang tadi. Jadi si karetnya itu ngejepit gitu cuy, nggak ngepas ke tempatnya. Ya alhasil bocor lah ya. Dan ini juga di bagian seal pumpku juga rembes juga guys. Perasaan aku udah ganti di Yamaha waktu itu, cuman rembes lagi. Anjay, kenapa cok ya? Sebab dan akibatnya itu apa nanti ke depannya nih? Ya, tapi kata abang itu cuma rembes gitu aja masih aman lah. Overthinkingan juga anjir. Tentang yang kayak gitu. Tadi aku mau sekalian ganti seal pumpnya juga, tapi nggak ready di
tempat bengkel itu. Kayaknya harus bawa ke Yamaha lagi guys. Tapi naruh motor di Yamaha itu lumayan lama nunggunya. Makanya itu nanti aja lah. Kalau ada waktu kita ke Yamaha ganti seal pumpnya cuy. Dia walaupun rembes sedikit-sedikit, rasanya tuh nggak enak aja dilihat guys. Pengennya tuh ganti, langsung ganti gitu kan. Nah ini coba kita tes ya. Ini udah aku bawa jalan pelan tadi sebentar, biar olinya tuh naik dulu aja. Itu grup cok. Dan aku rasain ya, ini kan masih pelan-pelan ya. Tadi tarikannya itu masih enak dan enteng cuy. Anjay, aduh. Beda banget feelnya sama yang sebelum ganti oli tadi. Jauh lebih enteng cuy. Ini aku sama sekali nggak di endorse ya. Ini memang pure aku pengen sharing ke teman-teman semua. Kalau pakai oli ini bagus loh gitu ya. Aku nggak aku lebih-lebihin, nggak aku kurang-kurangin. Kalau ada yang kurang aku sebut juga. Kalau yang lebih-lebihnya ya ini nilai plus untuk si olinya. Memang olinya bagus cuy. Nah ya kan, ini tarikannya. Jadi makin lebih asik cuy. Ya beberapa persen oli itu memang pengaruh banget ya. Memang kayak oli itu sebagai nyawanya si motor cuy. Jadi kalau mesin itu tanpa oli, motor itu bakalan pasti rusak guys. Karena bergesekan antara besi ke besi kan, tanpa adanya pelumas, jadi bakalan lebih cepat rusak. Ya makanya aku bilang oli itu penting. Oli itu bukan marketing ya. Ini buat cewek-cewek, ini oli itu bukan marketing guys. Oli itu sebagai nyawa dari kendaraan cuy. Wah jadi lebih enteng banget coy. Jadi lebih enteng guys. Kalau aku bandingkan antara ketiga oli yang aku sering pakai, Castrol ini kayak lebih menengah lah cuy. Ini aku bukannya membanding-bandingkan ya, ini opini pribadi aku. Kan setiap orang juga opini itu kadang berbeda-beda, feelnya juga beda-beda kalau udah pakai oli-oli yang aku sebut tadi. Tapi yang selama ini yang aku rasakan, Castrol ini dia kayak di kelasnya itu di tengah-tengah cuy. Kalau Daihatsu, nah itu Daihatsu dia enteng, terus mesin lebih adem ya, lebih adem. Mesin tuh lebih adem cuy, nggak mudah panas. Nah kalau ini tengah-tengah nih, dia ini enteng tapi agak sedikit gampang panas cuy. Nah untuk Delta Loop dia berat tapi adem. Nah begitu guys. Ya begitunya, ada tukang paket nih, ada apa nih. Nah jadi tadi itu yang rembes tuh di bagian sini ya cuy. Ini udah dilem sama abang tuh juga. Karetnya rusak anjir, dia keluar di sini tadi tuh. Nah sekarang udah dibenerin. Ini diakal-akalinnya soalnya di bengkel tuh nggak ada yang ngejual sealnya cuy. Nih tuh kotor banget kan tuh, sampai kolong-kolong juga kotor banget cuy. Dan itu seal pumpnya tuh yang kena tuh ujung sana. Tapi yang penting ini udah nggak rembes lagi. Itu dan netes nih bekas oli tadi cuy. Jadi ini aku terondolin, nggak aku langsung pasang undercoil ya. Mau aku bersih-bersihin dulu kolongnya nih dari oli-oli. Gak enak banget dilihatnya cuy.
Oke guys, thank you banget udah nonton sampai habis. Dan ya sampai sini dulu ya konten hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman buat milih oli tentunya. Ya guys, sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya. See you guys.